Di sebuah desa terpencil terdapat sebuah kuburan tua yang dikatakan memiliki sejarah yang kelam. Konon, kuburan tersebut telah ada sejak zaman dulu kala dan diisi dengan makam-makam yang milik para leluhur desa tersebut. Suasana kuburan tua itu selalu terasa dingin dan misterius. Bahkan pada siang hari sekalipun. Penduduk setempat percaya bahwa kuburan itu dikelilingi oleh kekuatan supranatural yang tidak bisa dijelaskan. Banyak cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk desa. Salah satunya adalah tentang penampakan sosok hantu perempuan yang sering terlihat di antara kuburan pada malam hari. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan atau jeritan menyayat hati saat melewati kuburan pada larut malam. Bahkan ada juga cerita tentang orang-orang yang mendapatkan kutukan setelah mengusik kuburan itu. Mereka mengalami sial dan nasib buruk setelah melintasi batas yang seharusnya tidak mereka langgar. Para petualang yang mencoba mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita misterius kuburan tua tersebut seringkali mengalami pengalaman yang menyeramkan. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan tak terlihat. Dan sensasi dingin yang menusuk tulang belulang menjadi pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Hingga saat ini, kuburan tua tersebut tetap menjadi tempat yang angker dan menyeramkan. Penduduk desa berusaha untuk menjaga jarak yang aman dengan kuburan itu. Menghormati hantu-hantu yang diakini masih berkeliaran di dalamnya. Banyak cerita mistis yang beredar tentang kuburan tua tersebut. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang pemuda yang nekat memasuki kuburan pada tengah malam. Pemuda itu, namanya Rizky. Selalu tertarik dengan hal-hal gaib dan ingin membuktikan keberadaan makhluk halus. Dengan penuh semangat, dia mengambil langkah perlahan-lahan menuju gerbang kuburan tua yang usang dan berkarat. Ketika Rizky melangkahkan kakinya di dalam kuburan, udara seketika menjadi lebih dingin. Suara desiran angin menerpa daun-daun kering di pepohonan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Rizky tidak menyadari bahwa dia sedang memasuki wilayah yang dihuni oleh roh-roh gelap. Ketika dia mencoba mengambil gambar menggunakan kamera ponselnya, tiba-tiba lampu kilat kamera mati. Dalam gelap gulita, Rizky mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekelilingnya. Dia mendengar langkah-langkah pelan, bisikan-bisikan samar, dan bayangan-bayangan tak berwujud yang bergerak di antara batu nisan. Ketakutan mulai merasuki Rizky. Namun dia tetap berusaha untuk menguji keberanian dirinya. Dia berjalan lebih jauh ke dalam kuburan tua, terus memotret dengan ponselnya tanpa lampu kilat. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin meraih pergelangan tangannya. Rizky bergidik ngeri dan berusaha melepaskan diri. Tapi tangan itu terlalu kuat. Dia merasakan kekuatannya melayang perlahan, saat dia terhisap energinya oleh makhluk tak terlihat di hadapannya. Untungnya, seorang penduduk setempat yang tahu tentang keberadaan kuburan tersebut datang untuk menyelamatkannya. Dengan membaca mantra perlindungan, makhluk tak terlihat itu akhirnya melepaskan cengkeramannya. Rizky ditemukan tergeletak lemas di tengah kuburan, tubuhnya dipenuhi dengan bekas-bekas luka, suasana seketika berubah. Udara menjadi dingin dan pekat, membuat Rizky merinding. Ia memperhatikan makam-makam yang tertutupi oleh lumut dan tanaman liar. Hening, kecuali suara angin berbisik di antara pepohonan. Tiba-tiba, Rizky mendengar suara langkah kaki cepat dari belakangnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hatinya berdegup kencang, namun rasa ingin tahu yang besar mendorongnya untuk terus menjelajah kuburan tersebut. Ia melangkah lebih dalam, melewati barisan makam yang semakin seram dan usang. Saat itulah, ia melihat sebuah makam yang berbeda dari yang lainnya. Makam itu terlihat baru, dengan bunga segar di atasnya. Ini sangat aneh, mengingat kuburan ini sudah lama ditinggalkan. Rasa penasaran memuncak, Rizky mendekati makam tersebut secara perlahan. Namun, ketika ia hampir mencapai makam itu, sebuah bayangan hitam melintas di hadapannya. Rizky hampir tidak dapat melihat apapun selain sepasang mata merah menyala, yang menyorotinya dari balik bayangan. Takut dan terkejut, Rizky langsung berbalik dan berlari meninggalkan kuburan itu. Namun, bayangan itu terus mengejarnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Napasnya tersengal-sengal, kakinya terasa lemah, namun ia tidak bisa berhenti berlari. Akhirnya, dengan usaha terakhir, Rizky berhasil keluar dari kuburan itu. Ia terjatuh di lantai kering dan merasa seolah-olah beban berat telah hilang dari punggungnya. Namun, saat ia meraih napasnya,
Ia melihat bahwa bayangan itu masih ada di sana, mengawasinya dari kejauhan. Cerita horor ini memberikan kita pelajaran penting untuk tidak sembarangan mencari kesenangan dengan bertualang ke tempat yang angker dan berbahaya. Semoga cerita ini membuat kita lebih berhati-hati dan menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat.